Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Apa kabar? Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mensubscribe, ya share, like channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa bantuan teman-teman channel saya tidak akan berkembang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh teman-teman. Kali ini saya akan bicara soal tim nasional lagi, ya. Terutama bagaimana menjelang kita, walaupun itu masih pada tanggal 27 nantinya, tapi kan sudah makin dekat. Ya, sepekan lagi itu nanti akan ada undian di markas besar AFC di Kuala Lumpur untuk menentukan Indonesia berada di grup mana. A, B, C, yang masing-masing terdiri dari 6 tim. Total semua ada 18 tim yang berlaga di putaran ketiga babak pra Piala Dunia untuk zona Asia. Nah, para pemain Indonesia tentunya sudah harus bersiap. Ya, STY sudah sementara saat ini ada di Korea. Balik dia berlibur di Korea setelah membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga keluar dari grup F bersama dengan Irak. Tapi STY nanti akan kembali ya ke Kuala Lumpur untuk menyaksikan undian drawing di Kuala Lumpur. Saya sudah coba untuk kontak ke web AFC untuk meminta akreditasi dalam peliputan untuk drawing nanti pada tanggal 27, tapi memang sudah tutup. Ternyata sudah lama ditutup, jadi tidak akan dapat ID card kalau saya berangkat pada tanggal 26 ya untuk ke Kuala Lumpur. Tidak sudah tutup ID card, padahal saya sudah minta dari beberapa hari yang lalu ya. Tapi memang sejak tanggal 12 kalau tidak salah itu sudah close untuk ID card peliputan menyaksikan undian. Memang sayang sekali, padahal saya berminat sekali untuk ke Kuala Lumpur, mumpung dekat antara jarak Indonesia dan Kuala Lumpur, tapi tidak bisa. Jadi memang percuma untuk kalau ke sana kalau tidak bisa masuk, tidak punya akses untuk ada ID card. Ya, saya pikir pada tanggal 15 saya coba untuk mengontak ke AFC, itu bisa dijawab dan kemudian ada. Ternyata tanggal 12 sudah tutup kemarin. Sekarang sudah mendekati undian. Tidak mengapa, ya kita akan ikuti secara bersama-sama hasil undian nantinya yang terbagi dalam 6 pot. Tapi Indonesia sudah harus berbenah, ya harus menyiapkan tim yang kuat. Beberapa hari yang lalu saya coba untuk mengangkat topik dengan upaya ketika Kevin Dix dan Ole Romeni, itu saya bicarakan dalam video saya, sedang dibidik masuk dalam radar. Bukan dinaturalisasi ya, tidak bicara naturalisasi atau sedang dalam proses naturalisasi, tidak. Karena ini masih Pak Ketua Umum ketika saya hubungi, Pak Erick Thohir mengatakan dalam usaha, masuk dalam pantauan. Itu berbeda. Kalau ada yang mengatakan tidak dalam proses naturalisasi, ada seorang esko mengatakan memang belum naturalisasi. Karena untuk proses menuju ke sana harus ada pembicaraan kesepakatan bersama dan pemain itu kan harus datang. Belum salaman kok sudah bicara naturalisasi. Harus datang dengan Pak Erick dulu bersalaman, Ole Romeni dan Kevin Dix. Makanya Pak Erick Thohir bilang sedang dalam usaha, sedang berusaha. Semoga berhasil. Ya kan? Jadi tidak bicara dulu naturalisasi, itu belakangan. Ada deal khusus dulu dengan Pak Ketua. Jadi itu setelah saya klarifikasi ya, ketika ada muncul pemberitaan bahwa tidak dalam proses naturalisasi antara Kevin Dix dan Ole, memang belum ada. Ya, jangan kamu naturalisasi, belum datang ke sini aja, belum ketemu dengan Pak Erick langsung kok sudah dinaturalisasi. Jadi ini yang harus diklarifikasi, ditegaskan oleh teman-teman semua. Tapi Pak Ketua Umum sudah mengatakan, ya ada dengan chat WA dengan saya langsung, bahwa ketika saya menanyakan itu, memang ini masuk di dalam pantauan radar Pak Ketua Umum untuk bisa Kevin Dix dan Ole Romeni. Saya tidak menyebutkan nama-nama lain, walaupun itu banyak nama-nama yang berseliweran kan, ya sehingga tidak ingin menimbulkan hoax. Jadi saya hanya patenkan 2 ini dulu, bisa. Kalau sudah ada nama-nama lain tentunya akan dikonfirmasi lagi. Jadi kalau ada kesepakatan dan Kevin Dix oke semuanya dengan Ole Romeni, maka skuad kita akan semakin kuat. Di putaran ketiga nantinya itu di lini depan bisa terisi dengan Ole Romeni ya, dan kemudian dengan Ragnar, Rafael Struijk yang selama ini coba dimainkan di nomor 9 maupun di pemain flank bisa digeser ke posisi kanan karena dia memang aslinya bisa ke kanan ya, walaupun di sana juga ada Marcelino yang bisa bermain, tapi ini saya katakan dengan 3 pemain yang dari luar ya. Kemudian di tengah itu masih ada Tom Haye. Memang ada salah satu di antara Ivar atau Nathan. Dan akhir-akhir ini kan Nathan tetap dimainkan. Kalau bermain dengan pola 3-4-3 maka Tom Haye dan Nathan katakan akan main lebih dulu.
tinggal di kanan. Seandainya jika ya Kevin Dix masuk, nah, dia bisa di kanan. Karena Kevin Dix juga bisa bermain di bek tengah. Di Copenhagen bersama dengan klubnya dia bermain di tengah. Tapi ini komposisi pemain yang saya bicarakan. Walaupun di kanan itu ada Sandy Walsh, ada Asnawi, tapi kalau Kevin Dix ada di sana dia mungkin lebih kuat di sini. Ya. Kemudian di posisi kiri sudah kita lihat bersama penampilan yang luar biasa dari seorang Calvin Verdong. Debut dia menghadapi Filipina di Gelora Bung Karno. Tampil luar biasa walaupun dia tidak main penuh karena diganti oleh Arhan di babak kedua, tapi sudah jelas dia tampil sangat mengesankan di debut dia bersama dengan timnas kita. Jadi STY sudah kepincut. Ya, dengan penampilan mengesankan ini dia bisa bermain sudah pasti di posisi kiri. Ya, walaupun di sana juga ada Sain Patinama dan pasti Sain akan duduk bangku cadangan juga bersama dengan Arhan. Jadi itu 4 yang ada di tengah. Tom, Nathan, kemudian Kevin Dix dengan catatan kalau sekali lagi Kevin Dix itu jadi diambil masuk ya, dan dia akan bisa ada di kanan, kemudian Verdong ini akan sangat kuat kalau mereka ada di sana. Di belakang itu sudah pasti Jai Ises akan bermain ya. Mungkin satu-satunya yang akan pemain Indonesia yang ada di sana adalah Rizky Ridho. Oke, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Itu yang menjadi komposisi, tapi dengan 3 back yang selama ini tampil bagus sekali. Dan 3-3 bermain dengan sangat baik. Kombinasi ini selalu tidak kebobolan. 2 kali melawan Vietnam, kita menang 1-0 di Jakarta dan 3-0 di Hanoi. Dan terakhir melawan Filipina menang 2-0 di GBK. Ya. Melawan Irak, Jai tidak main. Jordi yang main. Jordi, Hubner, dan Ridho. Sehingga ini berbeda. Kan Jordi dapat kartu merah. Tapi dengan Jai ada, selalu kita clean sheet. Sehingga menurut saya inilah yang harus dipertahankan oleh STY di putaran ketiga. Dengan komposisi ini kita sangat kuat. Di bawah Mistar ada Hernando Ari, tapi sekarang agak was-was juga dengan berbagai cara dan blunder-blunder yang dibuat oleh Hernando. Tentunya ini ketar-ketir. Semoga CAS mewujudkan, menuntaskan ini dan upaya keras dari Ketua Umum untuk bisa menggolkan, menang di CAS ini dengan Martin Pais yang sementara masih ada di sana, belum disidangkan memang. Itu berhasil, misalnya pada bulan Agustus dia disidangkan, ini akan jauh lebih bagus dan kita bisa menang karena diharapkan dia bisa tampil di putaran ketiga. Dengan Martin Paes tentunya di bawah Mistar kita akan sangat-sangat kuat dengan tinggi 192 cm, punya pengalaman yang oke. Ya, sekarang dia menjadi kiper utama di FC Dallas di Liga Soccer Amerika. Jadi dengan kehadiran dia ini baik sekali. Ya, teman-teman bisa bayangkan kalau starting 11 seperti ini, kemudian di bench itu sama kuatnya juga. Ada Sandy Walsh, ada Sain, ada Arhan di sana. Kan ini bagus. Ada Ivar Jenner, bisa ada bermain, ada Marcelino. Ini akan menjadi satu komposisi yang sangat baik dan pasti semua lawan akan berpikir. Ini kan baru ketambahan 2 kalau ini ya oleh Romani dan Dix jadi diambil ya. Tapi kan masih ada lagi untuk penambahan. Kita tidak tahu siapa lagi pemainnya akan masuk. Ada yang mengatakan bahwa Jairo untuk bisa datang, tapi sepertinya agak berat kalau bisa melihat. Nanti kita bahas berikutnya karena sudah ada jawaban dari Pak Ketua Umum. Saya akan tunjukin kepada teman-teman WA dari Pak Ketua Umum. Ya, tapi kita akan bicara sekarang yang sudah bisa kita lihat nantinya untuk ke depan. Ke depan dengan posisi seperti ini kita akan sangat baik. Karena lawan-lawan yang kita dapat, katakan 3 tim terkuat yang kemungkinan dan sudah pasti masuk dengan kita. 3 tim terbaik yang berada di pot 1, 2, 3. Kan ada 6 pot. Saya tidak bicara dengan pot 5 ya atau pot 4. Pot 3 saja, 3 lawan. Jadi kita bisa satu grup dengan Jepang, kemudian dengan Australia dan juga dengan Arab Saudi. 3 tim jadi langganan Piala Dunia. Alangkah bagaimana tuh, ya, mengerikan kalau dengan 3. Tapi kita harus hadapi itu. Ya, sudah basah, sudah masuk putaran ketiga. Jepang, Australia dan Arab Saudi. Karena Jepang ada di pot 1, Australia di pot 2 dan di pot 3 Arab Saudi. Yang lain, kalau tidak dengan 3 tim ini, kita bisa kemungkinan dengan Iran, juga langganan Piala Dunia. Iran, kemudian ada Qatar, juara Asia. Dan juga ada Uzbekistan, tim yang kuat juga. 3 ini bisa masuk dengan kita. Ini sudah pasti. Kalau India tidak akan lari dari nama-nama tadi yang saya sebutkan. Opsi pertama, kedua, yang akan dihadapi. Yang ketiga, kemungkinan kita akan berhadapan adalah Korea Selatan. Kemudian Irak. Lawan kita lagi Irak. Kemungkinan masih bisa ketemu dengan Irak lagi dalam undian. Ya, karena Irak ada di pot 2. Dan Yordania. Itu 3 calon lawan kita yang berada di 3 pot berbeda.
yang kita harus siap untuk menghadapi. Semua ini tim-tim yang oke, ya. Tentunya kita akan menunggu nantinya siapa yang akan masuk dengan tim keempat, kelima, karena di pot 4 itu kan ada Uni Emirat Arab, ada Oman, ada Bahrain, kemudian di pot 5 ada Cina, ada Palestina, dan Kyrgyzstan. Jika tiga tim yang saya sebutkan tadi di awal itu masuk dengan kita bisa dapat katakan dengan Bahrain, ya, atau Oman, salah satu yang ada di tim kita, atau China, atau Kyrgyzstan, atau Palestina. Kan ini ada 2 lawan yang mungkin kita bisa ambil. Ya, kita bisa memenangkan pertandingan, walaupun ini juga tidak mudah, tidak gampang, tapi kita harus bisa memanfaatkan dalam 5 pertandingan kandang, 5 pertandingan tandang. Jadi itu teman-teman, calon lawan kita yang akan kita hadapi nantinya dalam undian. Kita tidak bisa menghindar dari semua itu, kita harus siap, makanya harus dengan materi pemain yang baik. Itu yang diinginkan oleh STY, termasuk Ketua Umum Pak Erick Thohir, yang menginginkan bahwa kita harus serius, ya, sehingga kita tidak bisa menjadikan lumbung gol tim kita. Ya, kita harus punya tim yang baik di semua lini. Itu sedang diupayakan saat ini agar kita kuat, ya, di sektor penjaga gawang termasuk, ya, kemudian kan ada jadi sorotan kan 2, penjaga gawang dan lini depan. Itu menjadi 2 sektor yang menjadi krusial. Nah, ini yang harus ditambal, dibikin enak, dibikin bagus lah, agar gacor, ya, untuk lini depan itu bisa mencetak gol, dan di belakang juga sangat kuat dengan penjaga gawang. Semoga bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik sesuai yang diinginkan oleh STY dan juga dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir, agar kita punya tim ini tangguh di putaran ketiga. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.